Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Triana Maya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Lampung Selatan. Berikut ini adalah jurnal refleksi minggu ke-15 tentang coaching. Jurnal yang ditulis setiap minggu ini menjadi media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman serta praktek baik yang telah dilakukan. Pada minggu ini saya menggunakan model refleksi 4F, Fact, Feelings, Finding, and Future, yaitu model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Grenaway. 4F juga diterjemahkan menjadi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa. Pada minggu ini kami masih mempelajari modul 2.3 tentang coaching. Pada hari Senin dan Selasa kami masuk dalam tahap ruang kolaborasi, kerja kelompok, dan presentasi. Dalam kegiatan ini kami dibagi pada tiap kelasnya. Satu kelas terdiri dari 3 orang yang akan berperan menjadi coach, coachee, dan pengamat. Kami membahas 3 kasus dengan peran yang bergantian di tiap kasusnya. Pada hari pertama, kegiatan kami berlatih mengadakan komunikasi aktif dengan penerapan model Tirta. Dan pada hari berikutnya kami merekam kegiatan coaching tersebut. Kemudian pada hari Rabu, kami ada kegiatan refleksi terbimbing dengan menjawab 5 pertanyaan. Lalu pada 2 hari berikutnya, yaitu Kamis dan Jumat, ada kegiatan demonstrasi konseptual, yaitu merekam praktek pendampingan murid dengan pendekatan coaching dalam komunitas sekolah. Minggu ini setelah saya mempraktekkan coaching, hingga akhirnya saya dapat menguasai keterampilan dasar coaching agar dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang efektif dalam rangka coaching pada murid maupun pada rekan pendidik. Saya melakukan pendekatan model Tirta dalam mempraktekkan coaching dengan T sebagai tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Kemudian pada hari Sabtu itu diadakan lokakarya 4 dengan membahas tentang RPP yang berpihak pada murid, skenario coaching, dan program jangka pendek serta jangka panjang yang berpihak pada murid yang merupakan lanjutan dari tugas lokakarya 3. Perasaan. Saya senang akhirnya bisa mempraktekkan coaching dan memahami model Tirta. Dalam coaching, saya belajar bagaimana menjadi pendengar yang aktif, bagaimana membuat pertanyaan efektif, apa saja pertanyaan yang perlu dihindari, dan bagaimana membuat umpan balik dalam komunikasi. Pertanyaan seperti apa yang dapat mendorong coachee, menggali kemampuannya, menstimulasi pemikiran coachee, sehingga coachee dapat membuat sebuah rencana aksi dan memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi diri demi menghadapi masalahnya secara mandiri. Pembelajaran. Dari kegiatan praktek coaching, saya menemukan jika konselor menggali masalah di masa lalu untuk menemukan solusi, sedangkan mentor membagikan pengalaman atau tips berdasarkan pengalamannya untuk membantu menemukan solusi. Maka coaching akan menggali kemampuan coachee dengan mengajukan pertanyaan efektif yang mendorong coachee dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan penerapan Tirta sangat membantu praktik coaching baik kepada murid maupun kepada rekan pendidik. Kemudian dari materi ini saya menemukan tips dalam coaching, yaitu menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Saya akhirnya mengetahui bagaimana menjadi pendengar yang aktif dan bagaimana bertanya yang efektif. Ada kutipan dalam video materi yang disampaikan yang saya ingat hingga kini, yaitu nilailah seseorang dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Karena pertanyaan yang efektif dapat menstimulasi pemikiran, memberikan perspektif yang lebih luas, dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Pertanyaan yang efektif dapat memberdayakan potensi lawan bicara dalam menganalisa topik yang ada dan dapat memotivasi dalam pengambilan keputusan. Penerapan. Kedepannya saya ingin mempraktekkan coaching secara lebih luas kepada murid-murid saya maupun kepada rekan pendidik di lingkungan kerja saya, agar selain dapat membantu saya dalam menjalani profesi saya sebagai pendidik dalam membangun kepercayaan diri murid, juga dengan mempelajari coaching, kita dapat membantu orang-orang di sekitar kita menemukan kekuatannya atau kelebihannya yang belum ia sadari, sehingga ia dapat mengatasi permasalahannya.
Selain itu, bagaimana bertanya efektif sebenarnya juga dapat membantu diri kita sendiri untuk bertanya pada diri dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Semakin banyak guru yang mampu mempraktekkan coaching, maka semakin banyak juga murid yang mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri, sehingga kelak murid kita akan memiliki karakter yang kuat dan tidak lemah. Demikian jurnal refleksi saya minggu ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam guru penggerak.